Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Zuhriatun Nafisa, NIM 180804608, mahasiswa Matematika angkatan 2018, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam video ini kita akan membahas beberapa soal UAS materi persamaan diferensial biasa. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita mulai pada soal nomor 2 dengan soal tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial Y double aksen sama dengan Y dikali Y aksen. Penyelesaiannya kita menggunakan metode reduksi linear tingkat 2. Langkah pertamanya, Y aksen sama dengan P, sehingga Y double aksen sama dengan dP per dy dikali dy per dx sama dengan P dikali dP per dy. Kemudian langkah 2, Y double aksen sama dengan Y kali Y aksen. Dari persamaan di atas bisa kita tulis P dikali dP per dy sama dengan Y kali P. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi P kali dP per dy dikurangi Y kali P sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan nilai P, sehingga menjadi P kali dP per dy dikurangi Y kurung tutup sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh yang pertama P sama dengan 0, sehingga P merupakan bentuk dari dy per dx sama dengan 0, sehingga dy sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan y sama dengan k merupakan 0. Kemudian yang kedua, kita dapatkan dp per dy dikurangi y sama dengan 0. Kemudian dp per dy sama dengan y, kita pindah ruaskan persamaannya di atas. Kemudian kita kali silangkan menjadi dp sama dengan y kali dy. Setelah itu kita integralkan kedua ruas menjadi integral dp sama dengan integral y kali dy. Dari sini bisa kita peroleh P sama dengan setengah Y pangkat 2 ditambah C1, atau bisa kita tulis dalam bentuk lain, yaitu setengah Y kuadrat ditambah setengah C kuadrat. Kemudian dari situ kita masuk ke langkah 3. Y aksen sama dengan P. Bisa kita tulis P kita sudah dapatkan dari langkah sebelumnya, sehingga dy per dx sama dengan y kuadrat per 2 ditambah c kuadrat per 2. Sehingga bisa kita keluarkan nilai setengahnya menjadi dy per dx sama dengan setengah kurung y kuadrat ditambah c1 kuadrat. Sehingga bisa kita pindah silang dikali luaskan menjadi dy per y kuadrat per c1 kuadrat sama dengan setengah kali dx. Jadi posisi dx dan y kuadrat ditambah c1 kuadrat itu kan bisa dikali silangkan, dan di sini kita pindah posisikan. Kemudian kedua ruas diintegralkan menjadi integral dy per y kuadrat ditambah c1 kuadrat sama dengan integral setengah dx, sehingga hasilnya menjadi setengah aktan kurung y per c1 sama dengan setengah x plus c2. Dari sini kita bisa tulis dalam bentuk lain, yaitu tan dalam kurung aktan dalam kurung y per c1 sama dengan tan dikali setengah x c1 ditambah c2 kali c1. Kemudian tan kali aktan itu kan nilainya 1, jadi bisa kita tulis y per c1 sama dengan tan kali setengah x c1 ditambah c2 kali c1. Sehingga bisa kita peroleh dikali silangkan menjadi
Y sama dengan C1 tan dalam kurung setengah X C1 ditambah C2 C1. Sehingga penyelesaian umumnya adalah Y sama dengan C dan Y sama dengan C1 kali tan dalam kurung setengah X C1 ditambah C2 kali C1. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu buktikan bahwa penyelesaian Y double aksen min 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan E pangkat 3X dalam kurung C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X dengan C1 dan C2 adalah konstanta. Penyelesaiannya, kita misalkan Y aksen sama dengan lambda dan Y double aksen sama dengan lambda kuadrat. Sehingga persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat dikurangi 6 lambda ditambah 25 sama dengan 0. Bisa kita tulis lambda kuadrat min 6 lambda ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 0. 9 ditambah 16 merupakan 25. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi lambda kuadrat dikurangi 6 lambda ditambah 9 sama dengan min 16. Lambda kuadrat dikurangi 6 lambda ditambah 9 merupakan bentuk faktor dari lambda dikurangi 3 kuadrat sama dengan min 16. Kita akarkan kedua ruas sehingga menjadi lambda dikurangi 3 sama dengan akar min 16. Akar 16 menjadi plus minus 4i dengan i merupakan bilangan imajiner. Sehingga kita pindah ruaskan menjadi lambda sama dengan 3 plus minus 4i. Atau kita bisa menggunakan rumus kuadrat dengan rumus ABC, yaitu M1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC plus 2A. Sehingga bisa kita tulis M1,2 sama dengan 6. 6 merupakan hasil dari negatif dikali negatif 6 menjadi 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25 per 2 kali 1 sehingga 6 plus minus akar 36 dikurangi 100 dibagi 2 menjadi 6 plus minus akar min 64 per 2 sama dengan 6 plus minus 8i per 2 sama dengan 3 plus minus 4i. Karena I merupakan bilangan imajiner dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, maka solusi umum persamaan diferensialnya adalah kita menggunakan rumus Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos BX plus C2 sin BX. Sehingga kita substitusikan nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 4, kita dapatkan Y sama dengan E pangkat 3X dikali C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X. Sehingga pernyataan terbukti.